Developer Student Clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a Developer Student Club lead and start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Join us in building a global community for students. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rum. Saya di sini sebagai moderator. Untuk kali ini kita akan melanjutkan materi di bagian web, yaitu materi React.js. Untuk materinya mungkin saya serahkan langsung kepada pemateri, kepada Kakak Andi Irsani, dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Rum. Ya, teman-teman yang hadir sekarang cuma ada 11 peserta sama moderator cuma 10 orang. Ya, sayang sekali. Padahal materi kita itu tentang web modern menggunakan React.js. Ya, di mana hampir semua startup sekarang, semua company itu sudah tidak membuat web itu dengan HTML, CSS, JavaScript saja, tapi harus menggunakan framework ya. Itu sudah sangat jarang kita temui hanya dengan HTML, CSS, dan vanilla JavaScript. Nah, di sini saya mau membawakan tentang React.js. Ya, sebenarnya selain React.js itu ada banyak framework untuk front end. Ini salah satunya React.js yang cukup populer. Ini udah kelihatan ya. Nah, ya saya cepat-cepat ya teman-teman, sorry. Nah, kenapa sih kita harus pilih React? Jadi yang pertama mungkin karena sudah diimplement oleh perusahaan-perusahaan besar ya, seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Ya karena mereka yang bikin, Facebook yang bikin React ini, jadi pasti teknologi itu pakai React ya. Terus di Indonesia ada Video, ada Tokopedia, Lazada, Shopee, ada iFlix dari Telkom, Discord, Figma bahkan itu pakai React ya. Teman-teman kalau mau lihat gimana sih cara ngelihat website itu React atau bukan. Nah, teman-teman itu ke browser, terus More Tools, coba ke Developer Tools ya, More Tools, terus Developer Tools. Nah, sorry, kok Developer Tools ya? More Tools, Extensions. Nah, di sini teman-teman open Chrome Web Store-nya. Nanti cari yang namanya React Developer. React Developer. Oh, ini udah ada nih ya. Enggak ya. React Developer. Nah, ini ya. React Developer Tools ini di add ke browser ya. Di-install aja di browsernya. Nanti dia muncul seperti ini, teman-teman. Nah, kalau dia dibuild dengan React, dibangun dengan React, itu dia bakal warna biru kayak gini. Warna biru. Tapi kalau enggak, misalnya ini ya, slide kita, ini kan dari Google, ini tidak bakal berwarna. Jadi, dan tulisannya pun this page doesn't appear to be using React. Jadi, dia tidak menggunakan React. Coba, teman-teman kalau ke Tokopedia misalnya, dia itu bakal warna biru. Ya, berarti Tokopedia ini pakai React untuk bikin webnya. Adobe, Figma ya, Figma bahkan pakai React ya. Jadi teman-teman tadi pagi belajar UI UX di Figma itu dibikin pakai React loh sebenarnya. Dan masih banyak perusahaan yang pakai React ini. Jadi memang cukup populer untuk React ini. Nah, ini juga ada dari Google Trends ya, teman-teman. Kita bandingkan front end frameworks. Ada 3 yang populer, React, Vue.js, sama AngularJS. Nah, bisa teman-teman lihat, ini untuk 12 bulan terakhir ya. 12 bulan terakhir, artinya 1 tahun terakhir ini, berdasarkan topik React itu masih unggul dibandingkan 2 framework yang lain.
Terus berdasarkan istilah penelusuran yang di bawah ini, React juga masih lebih populer ya dibandingkan Vue.js dan Angular. Jadi memang merupakan suatu pertimbangan buat teman-teman kalau ingin memilih framework front end. Nah, untuk selanjutnya kita bakal ngoding ya. Jadi teman-teman siapkan Node.js-nya, diinstal, di-download Node.js terus diinstal, npm otomatis ngikut kalau install Node.js, terus Yarn ini opsional. Yarn ini salah satu package manager, tapi dia buatan Facebook ya. Jadi Facebook yang bikin Yarn. Tapi nggak apa-apa untuk pertemuan kita pakai npm aja, nggak usah pakai Yarn. Terus ini Postman sama RESTful API nggak usah dulu, nanti di pertemuan selanjutnya kita konsum API. Sini untuk basic React.js dulu untuk hari ini. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar bareng ya untuk setup dan getting start React-nya, cara inisiasi project React bagaimana. Nah, terus kita belajar tentang komponen, kita belajar tentang props, kita belajar tentang state, styling di React, terus ada navigation with recruiter, dan ini Axial nanti minggu depan ya. Ini untuk konsum API. Terus ada life cycle, terus ini Git branching nggak usah ya, karena ini masuk ke materi Git, bukan di React. Nah, apa sih itu React? Jadi React itu katanya library JavaScript untuk membangun UI. Ya, jadi kalau teman-teman sudah bikin desain di Figma misalnya, nah kalau mau bikin kodenya itu bisa pakai React karena dia untuk user interface. Nah, Create itu di-maintain oleh Facebook dan maintain oleh komunitas. Ya, jadi ada komunitas React yang memaintain React ini. Salah satunya yaitu Circle ya, Facebook Circle ya. Terus React works with something called virtual DOM. Ya, jadi kalau di HTML, CSS, JavaScript ya, vanilla JavaScript kita nyebutnya DOM, dokumen object model. Tapi di React kita nyebutnya virtual DOM. Ya, apa itu virtual DOM? Sebelum ke virtual DOM, DOM itu apa sih? Jadi DOM itu dokumen object model. Dia merupakan lintas platform untuk bahasa independen interface yang men-treat XML atau HTML. Jadi XML itu biasanya digunakan di mobile. Kalau web itu HTML. Document as a tree structure. Jadi struktur pohon ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau bikin HTML itu kan ada strukturnya ya. Jadi ada HTML-nya dibungkus pakai HTML. Terus dalam HTML ada head, ada body. Ya di dalam body itu kita bikin A gitu kan, bikin H1. Nah, itu istilah-istilah parent dan child itu berasal dari DOM ini. Jadi ini root elemennya kita sebut parent element dari segala parent HTML-nya. Terus ada head, anakannya, anak dari HTML. Terus body misalnya dia punya anak lagi A sama H1. Nah, kayak gitu ya. Ini DOM ya, dokumen object model. Jadi merepresentasikan sebuah dokumen itu dalam struktur pohon. Ya. Terus kita udah tahu nih apa itu DOM. Nah, apa itu virtual DOM? Nah, di React dia nggak pakai DOM, jadi kita nggak bisa melakukan manipulasi DOM seperti di vanilla JavaScript. Jadi virtual DOM itu adalah setiap ada perubahan di dokumen atau perubahan data di dokumen itu akan melakukan reflow dan repaint stage. Jadi ini yang membuat dia lambat ya teman-teman. Kalau DOM biasa itu dia gini ya. Kalau ada perubahan gini, biar gampang ya. Kalau ada perubahan di DOM biasa, semua page itu di refresh supaya ketika page-nya di mode ulang itu semuanya di refresh ya, di mode ulang. Nah, tapi di React itu dia mengcompare dulu, dia mengkomparasi, membandingkan apa perubahan di kode dan apa yang muncul sekarang di browser. Yang di refresh itu cuma kode yang berubah. Jadi dia compare kode dengan
tampilan yang udah ada di permukaan browser. Nah, apa yang berubah itu doang yang dirender, nggak dirender semuanya. Jadi semakin cepat gitu dengan Virtual DOM ini. Jadi Virtual DOM ini seperti second layer di antara DOM yang sesungguhnya, gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngakses DOM langsung. Jadi di React ini diakalin pakai React Virtual DOM. Nah, ini ya di bawah penjelasannya. To calculate how to relay those change in the most efficient way possible. Jadi sangat efisien gitu. Sehingga React ini cukup ringan ketika di load. Nah, kita juga mengenal yang namanya komponen. Jadi di React ini dia itu adalah komponen base. Artinya apa? Setiap komponen itu dipisah komponennya, sehingga komponennya karena udah dipisah, dia itu bisa reusable atau digunakan kembali di komponen-komponen yang lain. Nah, misalnya Google nih, tampilan halaman Google ini ada beberapa komponen sebenarnya. Ada root komponen ini yang warna ungu, terus ada icon Google-nya, terus ada komponen kolom search, terus ada tombol Google Search, dan ada tombol I am feeling lucky, terus ada satu komponen lagi untuk footer Google Override ini untuk ubah bahasanya. Ini kita bisa sebut sebagai komponen-komponen. Nah, sehingga kalau kita udah pisah, setiap komponennya itu bisa dipanggil di komponen yang lain gitu, tanpa harus membuat ulang komponennya. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi di React kita pakai React DOM.render, terus komponen yang mau dirender apa, terus kita taruh di DOM ya. Kita taruh di dokumennya. Dalam hal ini get element by ID hello example, berarti dia mencari ID hello example di HTML, terus dia taruh hello message ini dengan nama Taylor ke situ. Nah, teman-teman, minggu lalu 2 hari yang lalu itu saya udah saranin untuk belajar DOM ya. Jadi mungkin agak pusing kalau nggak paham DOM sebenarnya di sini untuk memahami React DOM ini. Karena basicnya pun dari situ di React DOM. Di JavaScript DOM. Terus nah ada kita kenal dengan props dan state. Nah, ini dua-duanya itu adalah data. Props itu data yang dikirim dari parent komponen ke child komponen. Jadi dari orang tuanya ke anaknya gitu. Nah, karena di React ini kan kita memecah-mecah komponen. Jadi otomatis ada parent komponen, terus dia misalnya manggil komponen lain, sehingga komponen lain yang dipanggil itu pun bisa kita sebut sebagai child-nya. Nah, props itu adalah data yang dikirim. Kalau state itu seperti variabel yang dideklarasikan di dalam komponen. Jadi anggaplah state ini katanya sebagai variabel. Ya, karena memang tapi penggunaannya itu beda dengan variabel ya, teman-teman. Tapi anggaplah sebagai variabel karena fungsinya untuk menyimpan data. Nah, ini it can be number, bisa angka, bisa string, bisa objek, bisa array, bisa state, or even komponen. Bahkan kita bisa naruh komponen di dalam komponen, atau kita bisa naruh komponen di dalam props. Kita bisa ngirim komponen lagi gitu. Ya, mungkin teman-teman masih agak bingung seperti apa. Kita lanjut dulu. Terus ada yang namanya navigation with recruiter. Jadi kalau kita navigasi di HTML itu kita bisa pakai tag A ya, anchor, terus href, terus alamatnya apa, linknya apa gitu kan. Nah, tapi di React ini kita pakai yang namanya link to. Jadi bukan href, tapi link to. Dan route path. Jadi bedanya itu href ini ketika diklik dia bakal reload dan menuju ke halaman yang kita tuju. Tapi kalau dengan link to dia nggak bakal reload, teman-teman. Jadi link to dia langsung pindah halaman aja gitu, nggak loading gitu, nggak apa ya, di browser itu kan ada yang di atas ya yang nge-reload itu dia nggak bakal berputar, teman-teman, kalau pakai link tuh. Nah, ini cara installnya pakai npm install React Router DOM. Ini simple banget.
Ya, penggunanya juga contohnya seperti ini, kita pakai link, terus to-nya ini alamatnya kemana. Nah, terus ada yang namanya React Lifecycle. Nah, ini enaknya React ada lifecycle-nya. Nah, di sini ada beberapa ya, ada render page, ada commit page. Nah, render page ini ketika halaman pertama kali dibuka, gitu ya, ketika page pertama kali dibuka. Nah, apa aja yang jalan itu ada mounting, ada updating. Jadi di mounting ini bakal ngecek konstruktor dan melakukan render ya. Nah, updating ini dia akan mengecek props yang baru, dia bisa melakukan set state, mengubah state-nya dan bisa melakukan force update. Terus ketika selesai di render itu ada yang namanya commit page ya. Kita bisa menggunakan komponen did mount dan komponen did update. Jadi setelah di render kita bisa panggil ulang si komponen did mount-nya sama komponen did update-nya. Ini nama fungsi yang otomatis sudah tersedia di React Lifecycle. Nah, ketika tidak ada yang di render dan tidak ada yang muncul, misalnya halamannya kadang-kadang itu halaman blank gitu ya, kita bisa pakai komponen will unmount. Nah, maksudnya gimana? Misalnya ada halaman yang kita masuk tapi kok blank ya, nggak muncul apa-apa. Nah, itu bisa kita handle di komponen will unmount. Nah, ketika dia nggak muncul apa-apa, nah apa yang dilakukan? Nah, itu taruh kodenya di komponen will unmount. Ini. Nah, itu sebentar kita praktekkan. Nah, sekarang live coding nih. Nah, tapi saya bakal ngikutin objektifnya ya, yang ini. Jadi mulai dari ngikutin objektifnya aja, setup and getting start. Nah, teman-teman kalau udah punya Node.js, udah punya Visual Studio Code, udah punya browser, itu harusnya udah enak ya. Udah bisa kita langsung eksekusi. Nah, teman-teman bisa kunjungi reactjs.org ya, reactjs.org. Ini untuk dokumentasi React-nya. Nah, ini udah ada definisinya juga, JavaScript library for building user interfaces. Bisa di sini kalau mau lihat tutorialnya, tag the tutorial. Tapi di sini saya mau langsung get start ya. Nah, get start. Lihat tuh teman-teman. Kalau saya pindah halaman ya, kalau saya pindah halaman dia nggak load gitu, nggak kayak web konvensional pada umumnya. Jadi itu enaknya pakai framework front end ya, dia nggak reload. Nah, ini saya pindah halaman tapi cepet banget ya, nggak reload. Nah, di sini ada teman-teman bisa lihat di kanan ya, ada installation. Nah, di sini kita bisa menambahkan React ke website yang udah ada, atau bisa membuat project new React app, project baru. Nah, saya pakainya ini ya, create new React app. Klik aja create a new React app. Nah, di sini teman-teman ada tool change-nya katanya. Nah, kalau if you are learning React or creating a new single page app, use create React app. Nah, kita mau pakai yang ini aja, create React app. Karena kita baru belajar React ya. Tapi teman-teman kalau misalnya mau building server render di website itu bisa pakai Node.js, try Next.js. Kalau static content oriented bisa pakai Gatsby. Kalau komponen library atau integrasi dengan codebase yang udah ada, kita bisa klik ini untuk melihat flexible tool change yang lain. Tapi untuk sekarang karena kita belajar dari awal, kita pakai create React app. Ya. Nah, teman-teman kalau udah install Node.js itu bakal dikasih npm kan ya. Otomatis dapat npm. Selain itu, kita juga dikasih sebenarnya npx namanya ya, npx. Nah, npx ini yang bakal kita pakai untuk create React app. Kalau npm itu Node Package Manager, kalau npx itu Node Package Execute. Jadi dia mengeksekusi metode yang udah ada di Node gitu, dan ini udah disediakan di Node-nya untuk create React app. Nah, saya bakal bikin folder baru di documents, terus DSC, atau saya buka terminal dulu ya. Buka terminal, terus saya cd documents. Saya masuk ke folder DSC, cd DSC.
Ini saya udah di folder DSC. Saya udah di folder DSC ya, teman-teman. Nah, saya mau bikin folder pertemuan 5. Jadi aplikasi React-nya itu di situ. Ya, teman-teman bisa tulis aja npx create dash react dash app gini, npx create react app. Benar nggak ya? Ya, benar. npx create react app, terus nama foldernya, nama projectnya ya. Kalau di sini saya mau bikin nama projectnya itu pertemuan 5 gitu ya. Pertemuan 5. Nah, tapi nanti saya mau jadikan, kalau ini udah cukup sebenarnya ya. Kalau ngelihat dokumentasinya ini udah cukup. Tapi saya mau bikin dia PWA nantinya ya. Saya mau bikin React ini sebagai PWA. Nah, teman-teman bisa tambahin sintaks dash dash template spasi CRA. Ini singkatan dari Create React App. CRA dash template dash PWA. Bentar, saya panjangin dulu. Nah ini npx create React App, terus nama foldernya atau nama projectnya pertemuan 5. Karena saya mau bikinnya bentuknya PWA nanti, Progressive Web Apps, supaya bisa diinstal di HP. Aku tambahin sintaks strip template spasi CRA strip template strip PWA. Ini enter. Nah, dia bakal nginstal dependensi yang dibutuhkan secara otomatis. This might take a couple of minutes, jadi ditunggu aja. Nah, jadi dia nge-install React, dia nge-install React DOM, dia nge-install juga React Scripts dan CRA template PWA. Ini ditunggu aja, mungkin agak lama karena biasanya itu berapa MB ya? Agak banyak sih. Kayaknya lebih 100 MB. Oke, sambil kita tunggu ini selesai, coba kita lihat di dokumentasinya ya teman-teman. Nah, tadi tuh teman-teman bisa klik tutorial juga kalau mau belajar di reactjs.org ini langsung ya. Nah, ini tutorialnya. Nah, katanya kita harus setup dulu ya, tentu ya kita install dulu. Terus kita harus belajar katanya arrow function, penggunaan arrow function ya di ES6, ECMAScript 6 untuk JavaScript arrow function. Kita belajar pembuatan kelas, kita harus menggunakan variable cons. You can use the Babel repo. Ini juga saya kurang ngerti ya teman-teman. Babel itu jadi ketika ada pembaruan oleh JavaScript itu kadang ada sintaks yang atau metode-metode baru atau pembaruan baru yang tidak didukung oleh browser, yang versi sekarang. Nah, Babel ini dia akan menghandle itu sehingga apapun fitur-fitur baru yang dibawa oleh ES6 atau ESS selanjutnya ya, JavaScript, ketika ada pembaruan di JavaScript, nah Babel ini akan mentranslate itu sehingga bisa dikenali oleh browser. Terus di sini starter code kita pakai local development. Ini juga tutorialnya kurang ini ya. Oh, ini ada nih kodenya. Nah, teman-teman itu kalau kita bikin di React itu kita juga nulis pakai bisa nulis pakai kode HTML. Nah, sebenarnya ini bukan HTML ya. Tapi lebih tepatnya JSX atau JavaScript asinkronos. Tapi mirip dengan HTML karena idenya dari situ. Oh, ini udah selesai teman-teman installnya. Nah, di sini udah dikasih tahu juga ya, success created pertemuan 5 at user Andi Irsandi dokumen DSC pertemuan 5. Nah, inside that directory you can run several commands. Jadi kita bisa melakukan run beberapa
command atau perintah. Yang pertama itu npm start, ya, ini untuk men-start development server. Ya, karena React ini berjalan di bawah server Node.js. Terus npm run build ini biasanya sebelum kita hosting, kita harus build dulu. Terus kita bisa npm test ketika kita ingin melakukan testing di kode kita, apakah ada yang error atau gimana. Terus kita bisa run eject untuk removes these tools and copies build dependency configuration files and scripts into the app directory. Ini juga saya nggak pernah pakai sih, npm run eject, saya juga nggak ngerti penggunanya untuk apa. Nah, dia mensuggest, dia menyarankan kita memulai dengan menekan cd pertemuan 5. Jadi kita harus masuk ke folder rootnya, dalam hal ini adalah pertemuan 5 atau folder atau project pertemuan 5. Jadi kita harus cd pertemuan 5 gitu ya, karena nama project atau nama foldernya pertemuan 5. Nah, sekarang kita sudah berada di folder pertemuan 5. Sekarang kita bisa npm start katanya. Jadi npm start. Coba kita lihat. Nah, sekarang dia bakal ngebuka otomatis. Nah, sekarang kita sudah berhasil inisiasi project React. Nah, di Visual Studio Code saya akan Ctrl O untuk buka dokumennya. Jadi di DSC pertemuan 5, terus saya open. Nah, teman-teman bisa lihat nih projectnya. Jadi ada package.json, ya. Terus ada source, ada public, ada node modules. Jadi node modules ini berisi modul-modul yang udah diinstal di package.json. Package.json bisa lihat di sini ada dependencies, ini yang udah diinstal oleh create React app tadi. Nah, ini workbox, ini dihiraukan aja ini untuk PWA nantinya ya. Nah, di sini ada yang paling penting yaitu React DOM ya. Terus ya React, tentunya React ya yang paling penting. Jadi install React DOM-nya juga udah. Nah, coba kita baca kodenya. Kita baca foldernya dulu, urutan struktur foldernya. Nah, di pertemuan 5 ini ada public ya, ada folder public. Itu ada icon favicon.ico. Nah, itu yang mungkin yang muncul di sini ya, teman-teman. Di sini di atas untuk iconnya. Terus ada index.html. Jadi sebenarnya yang tampil itu kayak gini. Ya. Ini doang yang tampil. Nah, di sini ada ID root ya. Ini diingat ada ID root. Ini bakal nyambung sebentar untuk file-file selanjutnya. Jadi yang ditampilkan di browser sebenarnya index.html ini, teman-teman. Nah, tapi kok sedikit ya? Sedikit. Padahal di sini ada banyak nih, ada beberapa komponen nih. Nah, tapi kok di sini cuman you need to enable JavaScript to run this app dan ada div kosong dengan ID root. Nah, kita lanjut dulu. Ini diingat ya ID root. Terus di sini ada logo 192. Jadi logo ukuran 192 kali 192 PNG, ada 512. Ini untuk manifest.json ya teman-teman. Jadi di sini kalau teman-teman lihat di manifest.json itu ada short name React App, name-nya create React App sample. Ini teman-teman bisa ubah namanya sesuai nama project kalian. Terus ada icons, fav iconnya dimasukin, logo yang 192 tadi dimasukin, sama logo yang 512 ini dimasukin. Nah, ini fungsinya apa sih? Ini nanti akan menjadi kalau di mobile yang ketika aplikasi pertama kali dibuka splash screen ya namanya. Yang pastinya itulah. Jadi ini intinya untuk PWA nantinya, Progressive Web Apps. Ini disediakan untuk PWA. Jadi ketika aplikasi pertama kali dibuka, ini yang muncul itu ini. Jadi teman-teman kalau pertama kali buka WhatsApp, itu pasti muncul logo WhatsApp kan? Dan ada di bawah tulisannya WhatsApp from Facebook gitu kan. Nah, itu kalau nggak salah namanya splash screen ya. Terus di sini ada robots.txt. Ini nggak usah diapa-apain. Ini juga sebenarnya bisa dihapus sih. Nggak penting sih. Saya juga nggak tahu fungsinya apa karena ini .txt ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada folder src nih.
Nah, src ini kita bisa bikin file HTML, JS, atau CSS. Nah, tapi untuk di React, kita nggak pernah bikin file HTML, teman-teman. Kita paling bikin CSS dan file JS. Nah, di sini seperti CSS pada umumnya, ya, selektornya blok kode, terus ada property, value ya, mirip ya, bikin CSS-nya. Ini ada untuk apa namanya? Untuk ini keyframes ya, untuk mutar-mutar apa yang diputar nih? Up logo spin selama 20 second. Jadi sebenarnya ini dia berputar karena dikasih CSS untuk muter ya teman-teman, ini di keyframes. Terus dipanggil di sini. Ya, jadi ini logonya muter karena CSS yang ini, yang di app.css. Terus ada app.js. Nah, app.js ini disinilah kita nanti bakal bikin routing, teman-teman. Dan teman-teman kalau lihat nih ada edit, src app.js and save to reload. Nah, ini ya, yang ini ya. Nah, di sini pun udah dikasih tahu edit source/app.js lalu simpan untuk reload gitu. Jadi kita nanti bakal nulis kodenya di sini di app.js source app.js. Terus ada app.test.js, ini nggak usah dipikirin, ini untuk testingnya nanti ya. Untuk ngerender katanya render learn React link. Jadi untuk memastikan React ini berjalan ya, terrender dengan baik. Terus di sini ada index.css. Ini juga sama CSS juga, tapi untuk index yang ini ya. Nah, itu dipanggil di sini, teman-teman. Nah, ini nih DOM-nya, dokumen objek modelnya ya. Dia manggil dokumen get element by ID root ya, yang tadi di public index.html. Nah, jadi dia sebenarnya ngisi root ini di index. Apa yang kita isi yaitu app. Ya, app. App dari mana? Import app from app. Jadi app itu dari sini, makanya kita nulis kodenya nanti di sini di app. Jadi saling berhubungan. Nah, terus ada logo SVG, ini logo React tapi dalam bentuk SVG, bukan kalau tadi ya PNG sama ICO ya. Terus di sini untuk report vital sini nggak usah dipikirin. Ini yang paling penting nanti service worker dan service worker registration untuk PWA-nya. Untuk PWA ini jangan dipikirin dulu. Terus sini ada setup test. Ini setup test ternyata pakai Jest ya. Jest ini salah satu unit testing untuk React library untuk ya Jest. Nah, tapi ini nggak usah dipikirin juga. Terus di luar folder ada git ignore ya. Seperti yang kemarin git ignore itu tidak bakal itu untuk melist folder atau file apa aja yang nggak di-push di git. Nah, di sini node modules nggak di-push ya, karena node modules itu isinya banyak ya, berat nanti. Ini ada beberapa juga yang kalau nanti dibikin ya. Kalau nanti dibikin ini nggak bakal di-push. Seperti biasa ada package JSON, kita bisa lihat dependensi, terus bisa lihat script apa aja yang bisa dipakai. Tadi kita udah coba npm start. Nah, kita juga bisa pakai npm build, npm test, dan npm eject. Ya. Oke. Nah, di sini teman-teman, saya lihat ini dulu ya. Jadi React what how ya. Jadi teman-teman, kita di React itu bisa nulis kode mirip HTML sebenarnya, tapi kita sebenarnya ini namanya JSX ya, JavaScript asynchronous. JavaScript asynchronous. Jadi kita nulis HTML di JavaScript. Kita bisa nulis HTML di dalam JavaScript itu ya, secara singkat. Nah, kita bisa pakai kelas dan bisa pakai fungsi ya, teman-teman. Nah, ini gimana ya? Saya mulai dari awal misalnya. Ini saya hapus ya, teman-teman. Misalnya ini saya hapus. Nah, di sini untuk import CSS-nya itu teman-teman bisa langsung import terus nama foldernya. Jadi gini,
titik slash, ya ini udah kelihatan nih, app.test ada indeks ya, app.test ada indeks, ini index.js, ada report web vitals. Nah, saya mau ngimport si app.css, berarti app.css. Harus pakai titik slash ini biar dapat. Oke, setelah itu ini juga dia ngimport logo dari ini logo.svg. Jadi import logo from logo.svg. Ya. Kalau ngimport doang itu nggak usah pakai nama ya. Jadi ini nggak usah pakai import CSS from gini ya. Ya, tapi langsung aja import gitu. Karena dia nggak dipanggil. Karena CSS itu nggak dipanggil kan, dia langsung tereksekusi sesuai dengan kelas atau ID dari suatu tag gitu. Nah, tapi kalau ada namanya, misalnya logo, kita panggil kayak gini. Tapi ini saya hapus. Nah, yang paling penting di sini tuh React ya, karena kita mau pakai React, jadi kita harus import modulnya React from React. Ini ya, ini bakal muncul nih, ada React. Nah, di sini teman-teman saya bakal bikin fungsi dulu ya. Jadi misalnya function app, kalau fungsi itu ada kayak gini ya, buka tutup kurungnya, terus kode bloknya kayak gini. Terus kita nge-return sesuatu nih, return, misalnya saya nge-return div gitu ya. Nah, kita bisa langsung nulis HTML di dalam sini teman-teman, dalam return. Jadi kita bisa nulis langsung HTML, misalnya div kayak gini. Terus kita kasih misalnya span, oke. Saya save. Nah, di bawah di sini dia bakal nge-export default itu app. Dia bakal nge-export app-nya langsung. Nah, ini bisa saya hapus ya, teman-teman, export default app. Saya taruh di sini sebelum fungsinya. Jadi export default function app. Itu bisa. Jadi saya save nih. Coba saya lihat hasilnya. Nah, ini udah muncul ya. Oke. Ya. Udah muncul oke. Nah, karena kodenya sudah saya hapus dan udah saya ubah dengan oke ini. Nah, kita ngodingnya di sini, teman-teman, app.js sebenarnya. Nah, selain function ya, selain function kita bisa bikin kelas. Ya, jadi ini saya komentar dulu. Atau nggak apa-apa, saya munculin aja. Kita bisa bikin, sebenarnya bisa bikin dua komponen di satu file yang sama ya. Tapi kita nggak boleh, bisa sih pakai export default. Tapi yang otomatis kepanggil itu nanti yang export default. Misalnya kayak gini, saya bikin export default lagi di sini satu, export default kelas ya. Ini kita pakai function, ini pakai kelas. Jadi kelas my component gitu ya. Komponen. Nah, kalau pakai kelas dia harus extends ya, dia harus mewarisi apalagi sifat-sifat dari komponen React. Jadi di sini saya bisa panggil React extend spasi React ya. React itu dari sini ya. React itu dari sini. Jadi import React. Jadi kita pakai React-nya, React dot komponen ya. Kayak gini. React komponen, kita harus wariskan React komponen ke kelas. Nah, teman-teman juga bisa langsung import di sini ya komponennya. Jadi koma kurung kurawal, karena dia merupakan isi dari objek React, kita harus pakai kurung kurawal kayak gini. Nah, kurung kurawal, terus coba panggil komponen ya. Itu udah kelihatan modulnya. Komponen. Klik aja. Nah, jadi di sini nggak usah react.component, tapi komponen aja. Kayak gini. Jadi extends komponen dari sini ya. Extends komponen, terus kode blocking ya. Jadi extends komponen, kode blockingnya. Nah, dia harus pakai render. Oke, metode render kayak gini. Nah, render. Terus kurung kurawal lagi, kode blocking lagi, baru kita return. Nah, returnnya misalnya saya samain ya, kayak ini. Return pakai kurung biasa ya, buka tutup kurung biasa. Karena kalau lebih dari satu baris ya, kalau kita ngoding pakai HTML pasti lebih dari satu baris kan. Jadi pakai kurung ini aja, bukan kurung kurawal tapi return kurung biasa ya.
Saya masukin div oke ini. Biar gede, ini span-nya saya ubah jadi satu ya. Nah, apa yang terjadi? Ini bakal error ya. Karena ada 2 export default ya. Default itu cuman hanya satu. Cuman boleh ada satu di suatu komponen. Nah, misalnya ini defaultnya saya hapus ya. Default dari my component. Nah, ini muncul oke. Misalnya saya ubah ini pakai function. Ini pakai komponen. Pakai kelas, sorry. Kok pakai komponen? Pakai kelas. Save. Nah, yang muncul adalah pakai function ya. Tuh. Dia pakai function. Nah, gimana caranya saya mau nampilin pakai kelas ini? Nah, gampangnya itu kita default yang ini kita hapus, yang default app. Yang ini kita kasih default. Jadi export default untuk kelas ini, kelas my component. Nah, kalau saya save, nah sekarang udah berubah jadi pakai kelas karena yang default tuh ini. Nah, misalnya ini yang default nih, pakai kelas yang default. Tapi saya mau munculin yang pakai function. Nah, saya bisa panggil komponen app ini ya, function app. Ini saya ubah namanya misalnya function ya. Pakai function. Jadi export function pakai function ini bisa saya panggil ke dalam sini. Jadi misalnya ini saya hapus, saya panggil pakai function kayak gini. Jadi pakai ini harus sama ya, karena dia apa namanya sensitive case. Jadi kalau awalnya huruf besar, dia juga pakai huruf besar. Ini F-nya huruf besar, berarti sini juga F-nya huruf besar ya. Dan kita nggak usah pakai tag penutup ya. Nah, teman-teman di React itu harus ada tag penutup sebenarnya. Ya, harus ada tag penutup. Kalau nggak ada tag penutup, dia bakal merah ya. Beda kayak HTML biasa. Jadi misalnya kayak gini. Ini saya hapus nih. Ya, nah, dia bakal merah kayak gini. Kelihatan nggak merahnya? Ini garis merah. Dia bakal error. Nah, kita harus pakai penutup. Slash satu. Sorry. Nah, kita harus pakai penutup ya. Nah, gimana kalau tag-nya itu nggak ada penutupnya? Misalnya yang kemarin kita pelajari ada BR ya. Ini kan nggak ada penutupnya nih. Gimana dong caranya? Jadi caranya itu teman-teman BR sebelum tag penutupnya teman-teman kasih slash kayak gini. Kasih slash kayak gini. Jadi ini bakal dianggap penutup slashnya. Jadi di React itu harus ada penutup. Tapi gimana kalau tag yang nggak ada penutupnya, misalnya BR gitu ya, itu harus pakai slash di sebelum tutup tagnya. Nah, sama kayak ketika saya manggil pakai function ya, saya panggil pakai function. Ini kan nggak mungkin saya bikin yang kayak gini ya, pakai tutup pakai function ya. Nah, saya hapus saja tag penutupnya, tapi di sini di akhirnya saya pakai slash gitu. Jadi slash baru tutup tagnya, kayak gitu. Nah, saya panggil pakai function di my component. Jadi yang muncul sekarang adalah saya refresh tuh pakai function. Jadi ini yang namanya komponen base, teman-teman. Jadi setiap komponen itu kita bisa pisah sehingga setiap komponen itu bisa dipanggil di komponen apa aja. Jadi misalnya pakai function ini saya bikin 2 gitu ya. Kayak gini. Bikin 3, sorry. Bikin 3. Nah, itu bisa. Nah, jadinya kayak gini. Ya. Jadi yang dipanggil itu pasti yang pakai default ya, export default. Kayak gitu. Ini ekspornya bisa saya hapus sebenarnya. Ekspornya. Ini ekspor untuk nge-export, untuk mengirim datanya sebenarnya. Jadi teman-teman kalau nggak pakai export itu juga bisa dipanggil ke komponen lain. Kalau dia satu file yang sama. Tapi kalau dia file yang berbeda, kita harus export supaya dia diekspor ya, diekspor oleh file itu sehingga bisa ditangkap dengan import. Jadi ekspor untuk keluarinnya, terus ditangkapnya dengan import. Kayak gitu. Nah, misalnya di sini di app.js, di source ya, di app.js saya bikin folder di dalam source namanya components. Kayak gini ya, components. Nah, ini mau saya cut ya. Saya cut dulu. Saya taruh di dalam components dengan nama misalnya
kayak tadi deh, pakai function. Nah, usahakan kalau di React itu pakai kalau nama file pakai huruf besar awalnya ya teman-teman. Nama kelas juga kayak gitu. Yang pastinya ketika kita bikin komponen, usahakan yang pertama itu huruf besar. Misalnya .js. Kita harus pakai .js ya teman-teman. Nah, di sini saya mau import, tentunya kita pakai React, import React from React, lalu saya paste yang tadi nih, export function pakai function ya. Nah, ini bakal error ya. Nggak ke save ya, mana tadi JS, saya save dulu. Nah, ini bakal error. Kenapa? Karena pakai functionnya nggak ada di file ini. Pakai functionnya itu udah di luar app.js gitu. Nah, kita import dulu pakai function kayak gini. Jadi import pakai function kayak gini from titik slash, ini ada folder komponen, pilih folder komponen slash pakai function ya. Kalau mau tulis pakai function.js juga boleh kayak gini. Tapi nggak disaranin, nggak usah pakai .js gitu. Dia bakal otomatis cari yang file .js. Jadi gini aja, pakai function. Meskipun di komponennya ini nama filenya pakai function.js. Nah, apa yang terjadi ini kayaknya masih error ya. Karena kita ngimportnya ekspor doang. Dia diekspor sebagai ekspor doang, bukan default gitu. Jadi caranya ekspornya di sini pakai default. Ekspor default function pakai function. Nah, di sini udah berhasil nih. Udah berhasil kita import. Nah, misalnya di sini nggak pakai export nih. Nggak pakai default, sorry. Dia nggak pakai default nih ekspornya. Berarti dia disimpan sebagai objek, teman-teman. Jadi di sini di app kita panggil kayak gini, dia nggak bakal bisa karena dia disimpan di dalam objek. Sehingga ketika kita panggil kayak gini, kita harus kasih kurung kurawal kayak gini. Jadi kurung kurawal, terus isinya adalah pakai function. Kita save. Coba kita lihat. Nah, tuh bisa. Jadi bisa juga nggak pakai default di sini, nggak usah pakai default, tapi kita import sebagai objek. Kita import sebagai objek. Jadi di sini saya bisa bikin beberapa komponen nih bisa. Nah, tapi biasa standarnya itu satu file satu komponen sih biasanya. Kayak gitu. Nah, ini kita udah belajar cara bikin komponen pakai kelas ya. Pakai kelas, kita udah belajar pakai function juga, pakai function, dan kita udah belajar nulis HTML di sini. Kita udah belajar import, kita udah belajar ekspor. Lanjut di materinya apalagi? Oh, komponen udah ya, komponen ya. Jadi komponen itu ada dua, ada kelas komponen, ada function komponen. Kelas tadi cara bikinnya kayak gini. Terus kalau function itu yang kayak ini ya. Terus ada props nih, ada props dan ada state. Nah, gini teman-teman, props dulu deh. Jadi gimana misalnya saya mau bikin apa ya, menu cafe gitu ya. Jadi di sini saya hapus nih, ini importnya saya hapus dulu. Ya. Nah, di sini saya mau bikin menu cafe, teman-teman. Jadi saya tulis misalnya H1 menu Irsandis cafe. Gitu ya. Irsandis cafe aja deh, Irsandi cafe. Jadi cafe saya misalnya. Terus di sini saya mau kasih kelas ya. Teman-teman, penulisan atribut di JSX atau JavaScript asynchronous itu cukup berbeda ya dengan HTML biasa atributnya. Dia pakai camel case. Jadi biasanya kayak gini teman-teman. Apa yang ini ya? Yang double. Misalnya area label ya. Kalau di HTML biasa kita nulisnya tuh kayak gini ya, area garis label ya. Area label ya. Ini juga munculnya area label ya. Tapi di JSX itu pakai camel case. Jadi kita nggak pakai strip tapi disambung dengan huruf besar. Jadi area label kayak gini. Jadi area terus disambung, nggak usah pakai strip atau garis ya.
langsung disambung aja, tapi dengan huruf awalnya itu pakai huruf besar. Nah, misalnya kelas, saya mau bikin kelas di JavaScript. Di sini kita bisa bikin kelas kayak gini ya, bisa. Tapi nggak disarankan karena kelas ini mirip namanya dengan kelas di sini ya, kelas komponen, mirip gitu. Jadi di JSX kelas itu kalau mau bikin kelas tulis dengan kelas name kayak gini, kelas terus disambung name, tapi name itu huruf awalnya N besar gitu ya, huruf besar. Nah, saya mau kasih kelas name misalnya tengah ya, tengah. Ini CSS-nya saya hapus semua. Nah, di sini ini kan udah ngimport CSS-nya ya, berarti CSS-nya udah berjalan di sini. Nah, saya mau bikin kelas name tengah gitu supaya teksnya di tengah. Saya bikin kelas name tag H1, terus kelas name-nya tengah, di app CSS-nya saya bisa tulis .tengah, kode blocking, terus saya mau text align center. Ya. Nah, ini udah di tengah irisan di cafe. Saya mau bikin ada minuman, ada makanan ya, teman-teman. Jadi saya bikin kayak gini aja. Saya bikin satu div, di mana div ini nantinya bakal dibagi dua ya, dibagi dua. Yang pertama itu ada untuk makanan dan ada untuk minuman. Ya, jadi ada div di dalam div yang ini saya isi dengan misalnya H3 makanan, yang ini minuman, H3 minuman. Lihat hasilnya ya kayak gini ya. Jadi ada makanan, ada minuman, tapi saya nggak mau kayak gini, saya mau dia sejajar gitu ya, satu baris. Nah, caranya di div pembungkusnya ini saya mau kasih, misalnya saya mau bikin CSS internal, itu teman-teman bisa langsung tulis style kayak gini. Nah, bedanya itu kalau di HTML biasa pakai gini ya, pakai titik 2 terus stylingnya. Nah, kalau di sini di React style itu sama dengan kita pakai objek ya, jadi ada gini, kita deklarasikan variabel pakai kurung kerawal. Nah, isinya itu adalah objek, jadi bikin kurung kerawal lagi satu. Jadi isinya itu objek, kurung kerawal lagi satu. Nah, sama dengan penulisan atribut, dia juga camel case ya. Jadi misalnya text color itu di CSS biasa kayak gini ya, text garis color. Nah, tapi di sini di React kalau menulis style itu disambung aja. Disambung kayak gini, text color, tapi C-nya itu huruf besar ya. Jadi camel case. Text color. Nah, saya nggak mau bikin text color. Saya mau dia sejajar gitu. Jadi saya mau bikin display terus value-nya itu harus pakai kutip ya. Kutip 1, kutip 2 aman. Jadi saya pakai kutip 1 misalnya display flex. Terus dipisahkan dengan koma. Kalau di CSS biasa pakai titik koma ya. Titik koma. Tapi kalau di sini kita pakai koma aja untuk misahin. Ini di React ya, teman-teman. Kalau di CSS yang kayak gini, app CSS ini normal kok. Kalau pakai file CSS normal aja penulisannya. Ini saya contohinnya untuk nulis style secara inner tag-nya. Nah, display flex. Terus saya mau dia flex direction-nya ini itu row supaya dia sebaris. Saya simpan, coba saya lihat. Nah, ini udah sebaris nih. Tapi kok nggak ada spasinya. Berarti saya bikin dia spasi. Saya akan bikin kayak gini. Justify content flex around. Flex around. Gak ada ya? Apa ya? Coba jangan center ya. Justify content around kayaknya ya. Coba saya cek dulu. Enggak ya? Around, double R. Oke, salah kayaknya nih. Justify content space
around. Oh, space around, sorry. Justify content space around. Ya, untuk value-nya itu normal ya. Jadi kalau pakai strip aja. Yang berubah itu ininya aja, propertinya aja. Propertinya harus camel case. Kalau value-nya itu harus pakai kutip 1 atau kutip 2. Terus penulisan value-nya itu normal. Nggak usah camel case, terus dipisahkan dengan koma sekali lagi. Nah, saya lihat hasilnya. Nah, sekarang udah space around nih. Jadi space-nya itu udah sama kiri kanan sama yang di tengah ya. Kalau ini dibagi 2 itu dia punya space yang sama, space around. Nah, ini udah ada makanan dan ada minuman nih, teman-teman. Ya. Nah, saya bakal bikin di sini ya, kan ini udah ada H3 makanan di bawahnya. Saya mau bikin kalau bikin kurung itu pakai apa ya? Kita pakai div aja ya. Pakai div, kita style sendiri. Div misalnya ada namanya, nama makanannya. Misalnya saya bikin div lagi ya. Div lagi, nama makanannya jagung rebus. Ya. Terus dia punya div lagi, misalnya harganya, misalnya Rp 20.000 ya. 20.000 per porsi. Nggak usah tulis deh. Gini aja, 20.000 ya. Nah, ini saya copy aja, saya bikin banyak. Bikin 3 deh, nggak usah banyak-banyak. Bikin 3 aja. Sini misalnya ada bala-bala bakwan ya, kalau bahasa Makassar ya. Terus bikin nasi goreng deh. Harganya misalnya 18. Ini harganya 15. Ya. Atau udah muncul. Saya mau kasih style sedikit biar enak ngelihatnya. Jadi div-nya ini saya kasih class name ya. Class name misalnya box makan. Kotak makan, box makan. Ini dot box makan. Sorry. Saya mau kasih apa namanya? Border ya. 1 pixel aja dengan warna black ya. Kita lihat. Nggak berfungsi. Border saya pisah ya. Border width 1 pixel. Border color black. Kok nggak berubah? Box makan. Kok nggak berubah ya? CSS box makan, class name box makan. Border width-nya 1 pixel. Kok nggak muncul? Kayaknya kurang anunya Kak, apa value-nya 1. Yang apa tuh? Yang border CSS. Cari aja di Google pasti ada. Nah, ini dia. Oh iya, border berarti pakai biasanya pakai apa? Solid ya. Solid Kak. Iya, border style solid. Kita kasih border style solid. Kalau mau disingkat itu kayak tadi ya, cuman agak kurang katanya 1, jadi border aja terus 1 pixel solid black kayaknya ya, kayak gini ya kayaknya. Ini kalau singkat nih, tapi kalau mau panjang kayak gini ya. Coba pakai yang singkat ya, apakah ini berhasil? Oh iya, berhasil nih teman-teman. Jadi udah ada bordernya. Nah, saya mau dia ada padding ya, jarak di dalam. Jadi padding 5 pixel. Oh, titik komanya lupa juga. Nah, ini udah ada jaraknya 2 pixel, mungkin terlalu sedikit. Saya mau kasih 15 pixel. Oke, 15 pixel. Terus saya mau kasih jarak
di bawah ya. Ini rapat soalnya bakwannya. Saya mau kasih jarak berarti margin bottom ya. Margin bottom 10 pixel deh. Nah, ini udah ada jaraknya. Gimana kalau ini kotaknya kita bikin dia statik ya ukurannya. Jadi saya kasih width aja 50 pixel. Terlalu kecil. 200. Ya, 200. Oke. Gini aja kayaknya ya, box makan. Berarti yang lainnya saya kasih class name yang sama, box makan. Ini juga. Save. Nah, ini udah ada nih menunya ya, ada jagung rebus, bakwan, nasi goreng. Nah, secara penulisan kode ini terlalu banyak ya, teman-teman. Kalau misalnya kayak 3 gaya gini kan masih bisa ditulis ya, kalau 3 menu. Tapi misalnya ada 20 menu atau ratusan menu gitu ya. Misalnya ada 30 menu. Nah, kita kan agak ribet ya nulisnya. Dan mungkin harganya, misalnya ada harga yang berubah tuh agak ribet untuk nyari ini datanya. Nah, kita bisa memanfaatkan pemanggilan pakai fungsi ini, atau kita panggil komponen lain. Misalnya saya bikin komponen baru ya. Di sini di komponen, misalnya saya bikin komponen makanan, item makan ya. Pakai huruf besar awalnya, item makan.js ya. Nah, ini saya copy aja biar nggak nulis lagi ya, item makan, tapi saya mau ngopi yang ini, div box makan kayak gini. Nah, sehingga ini saya ubah namanya pakai function jadi item makan ya, makan kayak gini. Nah, terus item makan ini karena udah diekspor ya, saya mau langsung panggil di sini. Jadi ini saya hapus 3-3-nya, saya panggil item makan ya. Ini otomatis dia langsung otomatis manggil ya. Jadi kalau di Visual Studio Code itu udah enak teman-teman. Kalau udah diekspor dia nyari otomatis kok. Jadi teman-teman tulis saja item kayak gini, item makan. Nah, itu kalau udah ada modulnya di enter aja, dia bakal import otomatis kayak gini. Tutupnya slash, tutup tab. Nah, apa yang terjadi? Nah, yang muncul itu satu item jagung rebus harga 20.000. Nah, kalau mau tiga item ya di copy aja kayak gini. Jadi lebih singkat ya. Nah, kayak gini. Udah jadi 3 item dengan item kita panggil item makan. Tanpa kita harus definisikan kelasnya ya. Karena kelas ini sudah diimport di app.js. Kelasnya itu udah diimport di app.js. Artinya semua child-nya itu bakal kena. Jadi kalau kita panggil item makan, di item makan ini ada class name box makan. Ini kita nggak usah bikin stylenya lagi karena box makan ini udah diimport di app.js, di mana di app.js kita jadikan item makan sebagai child gitu. Ya, tapi ini datanya statis ya teman-teman. Jagung rebus. Misalnya datanya dinamis ya. Kita harus, nah itulah fungsinya tadi state sama props ya. Jadi kita bisa bikin data, bisa kirim masing-masing data ya. Nah, saya mau bikin state misalnya ya. State itu tadi udah dijelasin di awal adalah anggaplah sebagai variabel. Jadi caranya di komponennya itu, dan state ini hanya bisa dipakai di kelas ya. Kalau pakai function itu harus pakai useState, harus pakai React Hook, tapi itu pembahasan nanti. Kita pakai state dulu, di mana ingat state ini hanya bisa dipakai di kelas. Kalau fungsi nggak bisa, jadi cuman kelas ya. Jadi state, tulis aja state kayak gini, tulis aja S gitu ya, S aja. Ini bakal muncul modulnya state. Nah, dipilih aja state, terus sama dengan kurung kurawal. Jadi dia bentuknya objek pakai kurung kurawal. Nah, state ini kita bisa isi misalnya
makanan ya, makanan. Bahasa Inggris deh, foods, gitu ya, foods. Makanan. Nah, kita isi array ya, karena makanan itu bisa lebih dari satu. Menu makanan bisa lebih dari satu. Kita bisa bikin array. Misalnya kita kasih, oh iya, kita harus pakai objek lagi teman-teman. Ya, jadi kita bikin objek di dalam array ya. Nah, teman-teman harus bisa ngikutin nih. Nah, misalnya objek pertama ada namanya, jadi nama makanannya apa? Misalnya tadi jagung bakar. Terus koma harganya. Misalnya 20.000 ya. 20.000. Nah, nambahinnya kita copy aja ya ini. Ini array-nya kita enter aja biar mudah dibaca. Ini kita pisahkan dengan koma. Kita bikin lagi objek yang lain. Misalnya ada jagung rebus, ada nasi goreng, nasi goreng dengan harga 10.000. Terus ada lagi apa tadi ya? Bakwan ya. Bakwan misalnya 5.000 ya. Nah, 5.000. Nah, ini kita udah berhasil bikin state, teman-teman. Kita udah berhasil bikin state. Nah, state ini kita bisa passing ke item makan ya. Jadi misalnya ini kita kirim dengan nama data ya. Jadi kita cara passing data ke sini kita bisa bikin nama props-nya. Ini nama props-nya misalnya data. Kita bikin nama props-nya data. Terus sama dengan kita kirim this.state ya. This state ini bakal nangkap state-nya. This.state dot foods. Ini udah muncul package-nya, diklik aja foods. Aku mau ngirim data pertama. Data pertama foods, berarti foods kurung siku 0 gitu ya. Indeks pertama. Jadi aku ngirim this.set foods yang ke 0 dengan nama props data. Nah, coba ini nggak bakal berubah apa ya di webnya. Ya, tetap jagung rebus namanya. Nah, untuk nangkap data ini, ini agak rancu sih ngomong data-data dengan nama data. Misalnya saya ubah menjadi apa ya, item biar beda ya. Jadi kalau saya nyebut data itu maksudnya data ya. Ketika kita ngirim data item ini dengan ini kita sebut props ya, props item ini kita kirim props item di item makan, kita bisa tangkap tuh datanya dengan cara di sini kita nerima parameter props. Ya, kita udah berhasil bikin state, kita kirim state-nya ke item makan dengan nama item. Kita di sini definisikan dulu props-nya. Nah, sehingga props ini akan berisi apa isinya props-nya. Jadi di sini saya mau console log dulu misalnya, console.log ini props-nya. Props. Nama props-nya tadi apa? Item, berarti props.item, teman-teman. Ya, props.item. Kenapa props.item? Karena di app tadi kita ngirimnya dengan nama item. Jadi kita tangkap juga dengan nama item. Jadi props.item. Nah, saya console log dulu untuk lihat di browser. Saya lihat konsolnya. Nah, ini props-nya. Muncul ya. Ini props-nya. Apa isinya objek? Nah, harga 20.000 jagung bakar ya, udah muncul berarti udah bener. Nah, sehingga kalau kita mau konsum, kita tulis aja kayak gini. Kita harus pakai kurung kurawal ya untuk mendefinisikan suatu variabel. Jadi kurung kurawal. Terus kita tulis props.item nama ya. Karena item itu ada namanya, ada harganya ya. Sesuai tadi yang didefinisikan di state. Jadi ada nama, ada harga. Jadi di sini di item makan kita tulis props.item.nama, di harganya juga rp pakai kurung kurawal untuk definisikan variabel, kita tangkap si props.item.harga ya. Jadi ada namanya, ada harganya. Save. Oke, nama of undefined. Nah, ini karena
ini udah ada itemnya, tapi katanya nggak ada nama gitu. Padahal kalau kita konsol tadi, padahal ada nama di situ, di konsolnya kita nemu nama dan ada harga. Nah, caranya gimana? Caranya gini teman-teman. Teman-teman bisa kasih tanda tanya di sini ya sebelum dotnya. Jadi coba aku tes dulu apakah udah bener ya. Ini udah bener ya. Jadi teman-teman bisa kasih tanda tanya dulu sebelum nama propertinya. Nama propertinya kan ada dua tuh, ada nama dan harga. Tapi kita cek dulu ada nggak item. Caranya itu pakai tanda tanya tadi, tanda tanya. Jadi item ini ada nggak? Ini maksudnya ada nggak ya tanda tanyanya? Kalau ada, ambil namanya. Nah, ini juga yang di bawah yang harga. Jadi props.item, itemnya ada nggak? Kalau ada, berarti ambil harganya. Ya tadi errornya apa teman-teman? Undefined ya ini ya. Undefined. Jadi katanya nggak ada ya. Jadi kita cek dulu pakai tanda tanya. Jadi ada nggak? Kalau ada, ambil harganya kayak gitu. Nah, sekarang kita udah ngirim jagung bakar 20.000. Nah, misalnya di sini saya di FJS saya mau ngirim this.state.foods yang satu gitu ya. Satu, berarti nasi goreng ya. Apakah berhasil? Nah, ternyata berhasil, teman-teman. Jadi state itu untuk variabel di kelas ya, anggap aja variabel di kelas. Props itu data yang dipassing dari parent element ke child element, di mana child-nya itu adalah item makan, parent-nya adalah my component. Nah, ini saya bisa copy misalnya ya, terus saya masukin di sini sebagai props di item-item yang lain. Ini misalnya saya ngirim data 0, ini ngirim data 3 data 2 ya. Jadi 0 1 2 ada 3 data. Nah, ini kayak gini. Nah, sekarang muncul 3 data, ada nasi goreng, ada jagung bakar, ada bakwan ya. Nah, jadi ada satu komponen namanya item makan, kita panggil terus kita bisa kirim data. Nah, tapi ini agak banyak ya. Misalnya ada 100 menu gitu, ini masih agak banyak ya nulisnya. Jadi kita bisa pakai perulangan, teman-teman. Kita bisa pakai perulangan. Ya, ini saya hapus saja ya, hapus saja. Saya mau pakai perulangan. Nah, teman-teman itu bisa pakai kurung kurawal ya untuk mendefinisikan sebuah fungsi atau metode atau variabel. Jadi pakai kurung kurawal dulu di dalam JSX ini. Terus saya mau ngulang si state.foods ini. Saya mau ngelooping si state.foods. Jadi tulis aja this dulu ya. This.state.foods ya. Saya mau for each. Saya mau looping nih. Nah, for each nanti nangkapnya suatu objek, kita kasih nama food ya. Jadi foods ini akan nge-return sebuah food gitu ya, food dengan nama food. Terus ini bisa pakai kurung lagi nggak apa-apa. Kita pakai callback arrow function kayak gini ya, arrow function terus kurung kurawal terus return kayak gini ya. Kalau nggak ada fungsi, kita nggak ada operator atau nggak ada sesuatu yang kita lakukan, nggak ada argumen di dalam sini, nggak ada argumen yang kita lakukan, kita bisa langsung kayak gini ya. Kita nggak usah pakai kurung kurawal, kita langsung pakai kurung biasa aja kayak gini, terus enter ya. Jadi kurung biasa ini otomatis nge-return, otomatis melakukan return isinya. Jadi for each ini saya masukin si ini ya, si item makan, komponen item makan. Terus namanya tadi apa? Nama propsnya item ya, item. Saya masukin si food ini. Nah, saya ngirim food gitu ya. Jadi state.foods kita for each sebagai food. Dia ngulang foodnya. Nah, item makan, item food. Saya save. Coba kita lihat hasilnya. Oke, ini ada error ternyata. Di mana kira-kira letak errornya? Minimal itu dia muncul ya, teman-teman. Minimal itu harusnya dia muncul kotaknya gitu ya. Ini kotaknya pun nggak muncul. Artinya si item makan ini nggak kepanggil. Nah, di sini saya akan coba hapus ininya dulu. Oh, kayaknya nggak bisa lagi. Coba saya pakai map.
Nggak bisa. Oh, map bisa ya. For each ternyata nggak bisa dipakai ya. Oke, saya coba pakai for each lagi ya teman-teman. For each, apakah tadi ada kesalahan penulisan for each? Oh, emang nggak bisa. Oh, jadi teman-teman pakai map aja, nggak apa-apa. Ini mirip kok dengan for each. Bedanya, map itu memerlukan return. Nah, ini otomatis udah nge-return meskipun nggak ditulis return ya. Dan nggak usah dimasukin ke blocking kode atau kurung kurawal. Jadi langsung kurung biasa aja. Item makan, item namanya itu kita pisah dengan food. Nah, ini dengan 3 baris ini itu udah bisa langsung nge-looping semua data di state. Jadi misalnya sini saya nambahin 200 data gitu ya. 200 data itu ini nggak peduli ya, meskipun cuma 3 baris, dia nggak peduli, dia bakal nampilin semua datanya. Tuh kayak gini. Ya, jadi ini cuma 3 baris, jadi kita cuma nentuin datanya. Dan ini datanya mungkin teman-teman kok kalau misalnya 200 data kan masih banyak data yang mau dibikin. Nah, itulah fungsinya REST API, teman-teman. Tapi itu nanti. Jadi datanya itu di server, kita cuma ngambil data dari server biar codingannya nggak banyak kayak gini-gini. Nah, kita udah belajar nih cara bikin data dengan state, terus ngepassing datanya dengan props, ya, nangkap datanya juga udah kita pelajari. Lanjut di materinya, apalagi styling ya udah ya. Jadi kita bisa sama ya, kita bisa bikin external style kayak gini, terus diimport ya. Terus kita nentuin aja nama kelas atau nama ID-nya. Atau bisa inner style yang kayak gini ya, yang tadi. Terus sini ada navigation with React router. Oke. Ini navigation. Life cycle juga udah ya. Jadi ini kita tandai aja life cycle. Jadi sisa satu materi yaitu recruiter. Nah, recruiter ini fungsinya apa sih? Nah, teman-teman kalau bikin web itu kan pasti ada halaman-halamannya ya. Jadi kalau mau pindah-pindah halaman di React itu kita harus pakai React router. Oke, ini aku lengkapin minumannya juga. Cuman bedanya itu minuman pakai drinks ya, mungkin drinks. Terus ini pakai drink aja. Sini aku tambahin satu properti lagi, namanya drinks. Di set the drinks, dianggapnya drink dengan nama misalnya jus coklat, kopi susu, terus apa lagi ya, taruh. Oke, nih menunya udah ada nih dan udah Oke, di sini ada warning ya teman-teman. Jadi katanya each child di list itu seharusnya mempunyai unique key di propnya. Jadi kita bikin prop teman-teman, di setiap ada perulangan katanya, setiap ada looping itu kita bikin key. Jadi di sini kita tambahin aja key. Nah, kalau map itu dia otomatis ngasih indeks. Jadi defaultnya ini pakai kurung aja ya. Arrow function itu kan pakai kurung ya teman-teman. Jadi kurung, terus arrow function. Tapi nggak pakai kurung juga nggak apa-apa kalau cuma satu parameter. Nah, ini saya pakai kurung, terus saya nambahin namanya index. Nah, ini feedback langsung dari map. Jadi dia bakal nangkap indeksnya. Ini bakal saya jadiin key. Yang ini juga drink.index. Terus di sini ada key sama dengan index. Refresh, apakah itu udah nggak error ya? Udah nggak error. Ini juga ada pakai function is defined but never use. Ini function katanya dipanggil tapi nggak dipakai, jadi dihapus aja. Sekarang udah nggak ada error, udah nggak ada warning. Console log-nya saya hapus di sini.
Sekarang udah bersih. Oke, udah jadi nih makanan dan minuman. Apa tadi ya yang mau dibahas? Oh, navigation ya. Nah, navigation teman-teman tadi udah ini ya, ada apa namanya? Ada cara installnya ini, pakai npm install React router DOM. Jadi teman-teman kita install ini dulu. Di folder rootnya kita kontrol backtick di Visual Studio Code untuk munculin terminal. Terus harus di folder rootnya sekarang udah bener port 5. Lalu npm install React router DOM, enter. Kita install dulu nih React router DOM-nya. Oke, udah selesai. Nah, di app.js, teman-teman, state-nya bakal saya komen ya. Saya nggak bakal hapus, tapi bakal komen karena ini bakal saya push enter untuk teman-teman juga. Ini saya komen aja. Atau gini, atau ini ini kelasnya saya komen aja semuanya. Ya, saya bikin kelas baru. Di kelas export dulu, export default class app blocking code render blocking code return kurung biasa div. Saya mau bikin apa ya? Kita mau bikin React router DOM-nya, jadi nggak apa-apa kita pakai div. Terus yang mana dulu ya? Nah, misalnya saya ada 3 ini ya, ada 3 menu misalnya ya. Misalnya home, bikin atau pakai nama menu-menu aja, menu 1, menu 2, menu 3 gitu ya. Nah, saya mau kayak gini teman-teman. Saya mau bikin router dulu. Jadi caranya itu kita bikin fragment atau nggak usah ya. Saya pakai switch ya teman-teman. Ini udah bener nih dari React router. Kita mau nge-switch halaman-halaman ya. Halaman-halaman. Ini udah diimport dari React routernya. Terus saya mau bikin root. Ya, root juga dari React router. Kayak gini. Ini nggak usah pakai tutup tag, jadi pakai slash sebelum tag-nya, sebelum tag terakhirnya. Nah, rootnya kayak gini, misalnya home gitu ya. Sorry. Pet ya, pet. Kalau web pertama kali dibuka itu apa ya teman-teman petnya? Slash ya, kayak gini. Jadi petnya itu slash, artinya ketika domainnya yang pertama, yang domain rootnya, saya mau bikin komponen itu dari home ya. Jadi kalau petnya slash atau nggak ada ya, kalau teman-teman tulis di sini google.com ya, ini petnya slash sebenarnya ya. Jadi kalau saya nambahin slash di sini ya itu sama aja. Kalau saya nambahin slash di akhir domainnya itu sama aja. Jadi kalau petnya slash artinya domain rootnya, komponen yang dimunculkan itu adalah home. Nah, home ini belum ada ya di sini teman-teman. Belum kita import. Ini saya komen juga ya karena nggak dipakai lagi. Nah, berarti di komponennya saya mau bikin folder baru namanya page. Terus isinya yang pertama ada home ya, home.js. Terus ada saya bikin halaman 1 misalnya, halaman 1.js. Saya bikin halaman 2.js ya, apa. Nah, di sini di home saya import dulu React from React. Oke. Terus saya bikin export default function function home, samain aja namanya. Function home.
Terus di sini nge-return, saya mau bikin 3 menu, berarti bikin tombol aja mungkin ya 3. Jadi di sini saya bikin div, kasih class name untuk dia di tengah. Apa tadi class name-nya supaya dia di tengah? Mana tadi ya? Ini ya, class name tengah. Oke. Class name kita udah bikin tadi di CSS-nya, class name sama dengan tengah. Terus di sini saya mau bikin 3 button misalnya. Button yang pertama, sorry, kita harus pakai link ya teman-teman. Jadi kalau di Recruiter itu kita bisa pakai link teman-teman. Link kayak gini ya, link itu dari React Rotterdam. Oke, linknya itu juga nggak usah pakai tag, pakai misalnya ini ke halaman 1 ke halaman 1 misalnya ya. Terus saya bikin 2, 3, ini ke halaman 2, ini nggak usah ya, halaman 1 ke halaman 2. Jadi kalau saya import si home ini di FJS, ini home ya, saya simpan dulu. Berhasilkah? Oke. Class constructor app cannot be invoked without new. Apa tuh maksudnya? Oh, extends ya, sorry, extends komponen. Switch outside a router. Oke, you should not use switch outside a router. Berarti ini router ya, sorry. Ini kayaknya ya, root. Coba router is not defined. Oke, kayaknya belum dipanggil routernya. Udah kepanggil? Oke. You should not use switch outside a router. Wah, kita udah nggak pakai switch. Bentar. Aku lihat ini dulu. Mana tadi ya? Oh, router lalu switch. Oh, sorry. Kita nggak pakai recruiter, tapi recruiter DOM. Aduh, recruiter DOM. Kenapa recruiter ya? Terus router itu nggak ada router. Sebenarnya namanya adalah browser router ya, teman-teman, bukan router. Browser router, tapi kita kasih alias s router. Ini rootnya udah benar. Ya, udah benar ya rootnya. Mana sih? Oke. Terus ada switch. Oke. Di sini router. Terus di sini ada root. Coba saya save lagi. Apakah udah berhasil? Oh ya. Nah, ini udah berhasil teman-teman. Jadi ada tombol ke halaman 1 dan ke halaman 2. Nah, tapi agak jelek ya tampilannya. Kita bikin sedikit style dulu di home-nya. Nah, linknya ini kita bisa kasih style ya teman-teman. Style. Oh, gimana ya? Tuh di sini deh. Kasih style aja. Margin top 20. Terus kita kasih display flex. Terus justify content. So. Ya kayak gini deh, nggak apa-apa. Kalau mau ini dikasih style, misalnya bentuknya tombol tuh boleh teman-teman. Nah ini ya, kalau saya mau ke halaman 1 itu saya bisa tulis link to ya, to. Nah ini kita tulis path-nya. Jadi misalnya ke slash halaman 1 gitu ya. Ini halaman 2 misalnya to sama dengan slash page slash 2 ya. Jadi biar beda gitu ya. Ini slash halaman 1, ini slashnya ada 2 nih.
slash page slash 2 ya. Jadi kalau kembali ke app function, kalau dia slash berarti dia home. Nah, kita tulis di sini routingnya ya, teman-teman. Jadi kalau dia slash halaman 1 sorry. Kalau di halaman 1 berarti kita panggil komponen halaman 1. Kalau dia slash page slash 2 berarti dia ke halaman 2. Kayak gini routingnya. Halaman 2. Oke. Nah, tapi komponen halaman 1 dan halaman 2-nya ini kan belum ada ya. Kita bikin aja. Ini home-nya saya copy ya. Saya paste di sini. Juga di sini. Ini home-nya saya ubah jadi halaman 1. Ini berubah menjadi halaman 2. Ini kembali ke home. Kembali ke home. Berarti kalau kembali ke home, path-nya adalah slash doang ya. Kayak gini. Klik home, saya kasih H2 misalnya ya biar jelas. Ini komponen yang mana? H2 halaman 1 nih. Nah, di halaman 2-nya halaman 2 berarti dia untuk halaman 1 dan ini kembali ke home. Berarti path-nya itu ke slash ya. Jadi ke halaman 2 itu dia bisa ke halaman 1 dan bisa kembali ke home. Ini juga saya kasih H2 halaman 2 nih. Dari halaman 1, halaman 2. Nah, di app-nya saya panggil ulang halaman 1 sama halaman 2. Ya, dia import otomatis. Ini saya save. Nah, ini kalau saya ke halaman 1, nah tuh ini halaman 1 nih. Nah, tapi teman-teman, komponen home tetap muncul nih. Komponen home-nya tetap muncul. Kenapa seperti itu? Karena di sini di URL-nya masih ada slash ya. Ada slash di URL-nya. Di localhost terus 3000 slash halaman 1. Jadi masih ada slash sehingga si home ini tetap muncul karena dia merasa path-nya masih benar nih, masih slash nih. Nah, supaya enggak kayak gitu, kita bisa kasih exact, teman-teman. Jadi exact. Jadi emang bener-bener slash doang gitu. Jadi saya apa nih? Ini halaman 1 ya. Ini bisa lihat slash halaman 1. Jadi kalau slash doang, nah ini home, saya tulis deh agak pusing nih ya, nggak ada tulisan home-nya. Ini H2 home nih, ya. Nah home ini home-nya. Terus ini ada ke halaman 1, ke halaman 2. Nah kalau saya klik ke halaman 1, nah dia path-nya langsung berubah ke slash halaman 1 karena link-nya tadi ke halaman 1. Sekarang di halaman 1 nih. Kalau mau kembali ke home, nah dia kembali ke routing domain. Kalau saya ke halaman 2, nah page-nya itu ke slash page slash 2 ya. Dari halaman 2 ke halaman 1, nah ini dia berubah lagi path-nya. Jadi routingnya tuh kayak gitu teman-teman. Jadi untuk menentukan path-nya apa, terus komponennya apa itu pakai root ya. Pakai root kayak gini. Jadi path-nya apa, komponennya apa. Nah, tapi kalau mau pindah halaman kita bisa pakai A kalau secara biasa ya, konvensional, tapi di Recruiter DOM itu ada yang namanya link to. Jadi link ini sama kayak A. Misalnya ke halaman 1, href itu kalau di link pakai to. Jadi to-nya kemana? Jadi ke halaman 1 berarti slash halaman 1. Ya, kayak gitu. Misalnya saya tambahin di home-nya ke Google ya. Apakah bisa? Misalnya tuh https://google.com. Ini saya tulis ke Google. Save. Jadi saya kembali ke home, ke Google saya klik. Ya, dia nggak bakal
dia hanya berfungsi untuk lokal ya teman-teman. Jadi dia nggak bisa pindah ke URL yang lain. Dia bakal nyambungin URL-nya dengan URL yang kita masukin ditunya. Meskipun kita kasih HTTPS atau HTTP, dia tetap nganggap itu salah satu path punyanya. Jadi kalau mau pindah halaman ke domain yang lain, teman-teman pakai A aja, anchor, terus di sini ref kayak gini. Save. Ya, jadi teman-teman kalau ke Google, dia bakal ke Google ya, berhasil. Pakai ref aja kalau dia beda domain. Ya. Segitu aja untuk track ini, untuk hari ini ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti pembuatan komponen. Enaknya itu karena kita bisa pecah-pecah komponennya menjadi reusable ya, bisa digunakan kembali. Nah, setiap komponen bisa memanggil komponen lain sehingga komponen lain itu menjadi childnya. Dari parent komponen bisa mengirimkan props ke child komponen. Terus kalau kelas dia bisa pakai state karena dia stateful. Kalau function dia nggak bisa pakai state karena stateful, jadi cuma nerima props aja. Terus penulisan stylenya juga agak beda, pakai camel case. Kalau internal style ya, kalau style biasa ya mirip ya style. Terus udah belajar cara nge-export sebuah kelas atau function, bisa nge-import suatu komponen, dan kita udah belajar routing atau untuk pindah-pindah halaman dan untuk menentukan path halaman dan komponen yang dimunculkan apa. Nah, itu aja hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ini nggak loading ya. Jadi ini di atas kalau kita pindah halaman misalnya nggak pakai React tuh dia bakal loading ya sini. Tuh dia bakal load. Tapi kalau di React itu dia nggak load teman-teman. Ini nggak load. Oke. Cek. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaannya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, cukup sekian dari saya teman-teman. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sorry kata moderator, katanya mic-nya nggak berfungsi dengan baik ya. Jadi ini apa nih? Saya screenshot ke moderator. Nah, sudah nih, saya screenshot. Ya, terima kasih semuanya sudah gabung. Ini moderator mic-nya tidak berfungsi dengan baik. Cukup untuk hari ini ya. Terima kasih.